dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Haji Edi Hernati. Perkenalkan, saya Girna Fitri Siti Bukia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Majalengka. Hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Saya Sofia Permasi, guru Bahasa Inggris kelas 8 di SMPN 1 Hari ini kami akan melakukan supervisi akademik dengan tahapan pra-observasi. Mari simak video selengkapnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagaimana yang saya informasikan kepada Ibu beberapa hari yang lalu, bahwa saya memiliki tugas untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu, dan alhamdulillah Ibu menyetujuinya, ya. Insyaallah. Untuk supervisi akademik ini nanti akan ada 3 tahapan, ya Bu. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk siang kali ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi. Nah, ini ditunjukkan agar kita bisa sama-sama berdiskusi, bertukar pikiran mengenai kesiapan-kesiapan Ibu dalam melaksanakan supervisi nanti. Nah, dan agar juga proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu. Ya, untuk mengawali pembicaraan kita pada siang kali ini, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa harapan Ibu dari percakapan kita pada siang kali ini? Oke. Jadi harapan saya dengan adanya kita berdiskusi seperti ini ya nanti saya mendapatkan pencerahan buat proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti gitu ya. Karena jujur saja untuk RPP yang berdiferensiasi kan masih belum sering dilakukan gitu ya. Jadi saya memang betul-betul masih butuh bimbingan dan arahan bagaimana cara mengajar dengan apa itu. Oke, baik. Nah, berarti mungkin di sini nanti diharapkan tentunya kita nanti akan bertukar pikiran mengenai hal-hal apa saja mungkin nanti yang akan dibutuhkan, ya. Seperti itu. Oke, baik Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Kebetulan saya mengambil materi tentang greeting card. Oh, greeting card. Ya. Berarti itu di kelas 8 ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian Bu, terkait dengan materi tersebut, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Oke, tujuan itu ada 2 ya Bu ya. Jadi setelah mengamati gambar, diharapkan peserta didik itu dapat menentukan ungkapan memberikan selamat dengan tepat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah mengamati situasi hari spesial, misalkan hari ulang tahun atau Mother's Day, gitu jadi anak itu bisa membuat greeting card sendiri. Oke, iya. Berarti di sini ada 2 tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai. Yang pertama tadi adalah setelah mengamati gambar, anak-anak diharapkan mampu membuat atau mengungkapkan ucapan selamat dengan tepat, ya Bu. Kemudian yang kedua adalah diharapkan juga anak mampu membuat greeting card ya sesuai dengan situasi yang mereka miliki. Oke, baik. Nah Bu, kalau boleh saya tahu nih ya Bu, apa saja yang sudah disiapkan untuk supervisi nanti? Oke, yang saya sudah persiapkan yang pertama adalah RPP, yang kedua adalah media pembelajarannya, disesuaikan dengan materi yang saya berikan nanti tentunya. Berarti di sini sudah 2 ya yang Ibu siapkan. Iya. Tadi yang pertama adalah RPP-nya, Iya. kemudian yang kedua adalah media mungkin yang akan digunakan nanti ya dalam proses pembelajaran. Baik. Nah, pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu buat nih, apa yang sudah Ibu cantumkan Ibu di dalamnya? Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya terkait pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ada keterampilan sosial, emosional, dan budaya positif. Itu kan ya Bu ya. Nah di RPP ini saya mencoba mencantumkan itu semua gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada pengalaman belajar baru yang dirasakan oleh anak dan tentunya tujuan belajar bisa tercapai dengan baik. Oke, ya baik. Berarti di sini ada 3 hal tadi ya. Iya. Untuk pembelajarannya itu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi.
Diferensiasi. Kemudian ibu juga akan mencoba menerapkan keterampilan sosial emosional dan juga budaya positif. Oke, baik. Kalau begitu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, strategi apa nih yang ibu gunakan dalam proses pembelajaran ini? Oke. Strategi yang akan saya gunakan nanti ada 3 hal. Yang pertama adalah dari kontennya, yang kedua dari proses, yang ketiga dari produknya. Ya. Untuk kontennya saya sesuaikan dengan gaya belajar anak-anak ya. Untuk yang visual saya berikan teks bacaan. Ya, untuk yang auditori saya berikan video yang relevan tentunya dan ada penjelasannya dari video tersebut. Kalau untuk yang kinestetik saya berikan materi tidak hanya supaya anak itu tidak hanya diam di tempat, saya berikan poster yang saya pajang di setiap sudut supaya anak itu mungkin bisa ada pergerakan kesana kesini untuk melihat materi tersebut dalam poster yang saya tempel. Oh iya. Oke, Berarti itu dari konten ya. Nah, kalau untuk prosesnya saya memberikan penjelasan bagi anak-anak yang kesulitan dalam memahami materi. Jadi saya pantau, saya coba bertanya mungkin apakah ada kesulitan. Nah, saya baru menjelaskan kembali materi tersebut. Itu kalau dari proses ya Bu ya. Kalau dari produk nih, saya akan meminta anak itu untuk membuatkan tugas sesuai minat anak tersebut ya, sesuai minat dan kemampuan anak dalam membuat tugas tersebut. Jadi saya tidak disamakan tugasnya, jadi saya lihat minat anak itu kemana. Mungkin oke, baik. Nah, kalau boleh saya ulangi Bu ya, berarti untuk strategi berdiferensiasinya tadi ada 3 ya. Yang pertama ada konten, kemudian yang kedua ada proses ya, dan yang ketiganya ada produk ya. Nah, di mana untuk kontennya mungkin nanti Ibu akan disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak gitu ya. Di mana nanti ada 3 kelompok mungkin. Yang pertama ada dalam gaya belajar visual gitu, dimana nanti akan Ibu berikan sebuah teks bacaan. Kemudian yang kedua tadi untuk auditor ini Ibu akan memberikan sebuah video yang ada penjelasannya gitu ya. Kemudian untuk yang produknya, kemudian Ibu akan yang kinestetik Bu ya. Kinestetik. Yang kinestetik sudah ada tadi ya. Untuk kinestetik Ibu akan memberikan tadi poster yang ditempel di dinding kelas ya, supaya mungkin anak bisa sedikit ada pergerakan ya. Nah, untuk produknya tadi Ibu akan sesuaikan dengan minat gitu kan, dan kemampuan anak gitu ya dalam membuat produk tersebut. Kemudian satu lagi tadi dalam prosesnya Ibu akan menyesuaikan juga dengan pemahaman anak. Kalau misalkan anak itu belum paham, jadi Ibu akan memberikan penjelasan lebih mendalam gitu. Mungkin dari 3 kelompok tersebut kan nanti kesulitannya akan berbeda juga. Nah, terkait dengan ini Bu, media ajar tadi ya yang Ibu akan gunakan. Apa saja tuh Bu yang akan digunakan? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, media ajar yang saya gunakan nanti adalah berupa video ya, berupa media gambar dan juga poster. Oke, berarti ada 3 ya, sesuai dengan 3 kelompok yang ada belajar tadi. Nanti ada yang videonya, ada video, ada yang gambar, dan ada tadi poster. Oke, baik kalau begitu ya. Nah, nih sejauh ini Bu, apakah masih ada yang masih ingin Ibu diskusikan lagi? Oke, ada sih Bu ya. Kebetulan jam saya itu ada jam terakhir ya. Di jam terakhir itu Ibu tahu sendiri kan udah lelah anaknya, apalagi jam pertama matematika, misalkan jam kedua penjas, jam terakhir bahasa Inggris. Tentu itu berpengaruh sih bagi saya ya. Mungkin anak udah lelah, semangatnya udah menurun, beda lah dibandingkan dengan jam pertama itu masih fresh gitu ya. Nah, itu kekhawatiran saya, anak itu bosen, jenuh, dan kurang bersemangat gitu ya. Itu sih yang jadi concern saya. Oh, jadi mungkin masih ada sedikit kekhawatiran yang Ibu rasakan untuk proses pembelajaran nanti gitu ya. Karena tadi jam pelajaran yang akan Ibu pakai ada di jam terakhir. Baik. Nah, tentunya kan proses pembelajaran nanti bukan pertama kali nih yang akan Ibu lakukan. Saya yakin Ibu memiliki pengalaman yang karena luar biasa lah sebelumnya. Kira mungkin ya kita minta ke Wakasek Kurikulum
cuman untuk bahasa Inggris khusus jam pertama semua nggak mungkin juga ya. Jadi kita terima aja jam pertama memang ada, jam tengah juga ada, jam akhir juga ada. Dan cuma kebetulan untuk yang di kelas ini kita pakai ke jamnya jam terakhir. Ya. Nah, coba nih Bu, dari pengalaman Ibu nih yang sebelumnya pernah dilakukan ya. Misalkan Ibu itu tentu pernah dihadapi dengan berbagai macam karakteristik anak atau mungkin semangat anak nih dalam belajar. Kalau seandainya nih ada waktu dulu ya anak yang mungkin kurang bersemangat atau misalkan motivasinya menurun, nah, biasanya apa nih yang Ibu lakukan? Oke, saya juga sih melihat situasi Bu ya. Kalau kelihatan anak loyo, kurang bersemangat atau ada yang ngantuk mungkin Bu ya pada jam terakhir, paling siasatinya saya melakukan ice breaking Bu ya. Oh iya. Ice breaking, iya. Nah sepertinya itu bagus tuh Bu kalau misalkan dipakai lagi ya. Bagaimana nih menurut Ibu? Iya, paling ya itu akan saya lakukan kalau misalkan situasi anak di kelas sudah membutuhkan motivasi penyegaran gitu ya supaya tidak boring gitu ya. Iya, baik kalau begitu. Nanti mungkin akan Ibu coba kalau misalkan terlihat seperti tadi kurang bersemangat, menggunakan atau menambahkan ice breaking yang itu dalam pembelajarannya. Oke, baik. Nah, ini Bu, kira-kira nih Bu dalam proses pembelajaran nanti ada tidak yang bisa Ibu ajak kerjasama? Tentunya sebaik apapun saya mengajar, sebaik apapun RPP yang saya buat, kalau objeknya itu sendiri sebagai dalam artian siswa ya, objek itu kan siswa. Kalau siswanya antusias, siswanya bersemangat, itu akan berhasil ya. Jadi yang harus saya ajak kerjasama itu ya siswa. Ya betul sekali Bu ya, karena yang namanya proses pembelajaran ada guru ada siswa gitu kan. Kalau misalkan siswanya tadi kata Ibu bisa diajak kerjasama, tentu proses pembelajaran pun akan berjalan sesuai dengan harapan gitu ya. Insya Allah. Oke, ya Insya Allah ya Bu. Kemudian Bu, kira-kira kapan nih proses pelaksanaannya akan dilaksanakan untuk pembelajarannya? Oke, Insya Allah kalau tidak ada halangan hari Kamis ini. Oh, hari Kamis. Oke, baik. Nah, berarti nanti Ibu akan melakukan proses pembelajaran pada hari Kamis gitu ya. Oke, iya. Coba nih Bu, saya ingin tahu ya komitmen apa untuk ke depannya dari pembicaraan kita ini. Oke, komitmen saya mungkin gini ya Bu, saya berusaha semaksimal mungkin mengajar sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Oke, berarti nanti dalam prosesnya tentu akan Ibu mengajarnya sesuai dengan rencana ya, rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau tidak keberatan Ibu, boleh tidak Ibu menyimpulkan kembali gitu ya tentang apa-apa tadi yang sudah Ibu sampaikan dari awal pembicaraan sampai komitmen yang tadi Ibu sampaikan. Oke, disimpulkan dari awal ya. Jadi materi yang akan saya ajarkan nanti yaitu tentang greeting card. Tujuan pembelajarannya itu supaya siswa bisa mengungkapkan ucapan selamat dengan tepat dan juga bisa membuat greeting card sendiri sesuai dengan situasi. Terus strategi pembelajaran yang saya gunakan terdiri dari konten, proses dan juga produk. Media pembelajaran yang saya pakai berupa media gambar, video dan juga poster. Dan untuk mengatasi anak supaya tidak boring, nanti saya akan melakukan ice breaking. Mungkin seperti itu ya. Iya. Kalau ini tidak keberatan, saya juga ingin mencoba mengulangi lagi ya. Boleh. Yang tadi Ibu sampaikan. Ya, tadi berarti nanti dalam proses pembelajaran nanti Ibu akan mengajarkan materi tentang greeting card. Kemudian tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah anak diharapkan setelah mengamati gambar mampu mengungkapkan ucapan selamat dengan tepat. Kemudian yang kedua tadi anak mampu membuat sebuah greeting card gitu kan ya dengan tepat. Oke. Kemudian untuk proses pembelajarannya akan menggunakan tadi strategi diferensiasi yang terdiri dari ada konten, produk dan proses. Nah, kemudian tadi media pembelajarannya ada 3 ya Bu. Yang pertama ada video, kemudian ada gambar, dan yang ketiga ada poster. Nah, terus kalau misalkan dalam situasi pembelajarannya terlihat mungkin kurang bersemangat gitu kan untuk memotivasi anak, itu akan melakukan ice breaking. Seperti itu ya Bu? Ya seperti itu. Oke, baik kalau begitu ya Bu ya. Nah, alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Mudah-mudahan nanti
nanti berjalan dengan lancar, dan tentunya saya jadi tidak sabar Ibu ya ingin melihat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ya, insya Allah Bu ya, mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya saya juga bisa melakukan dengan baik gitu Bu ya. Dan tentunya sebenarnya apa yang tadi Ibu sampaikan juga menjadi pembelajaran Bu bagi saya. Begitu ya. Terima kasih. Di sini kita sharing ya Bu ya. Ya, sama-sama mengajar tentu. Sebenarnya sharing seperti ini itu bagus Bu ya. Jadi kita itu jadi banyak apa ya? Ada pencerahan gitu ya. Betul Ibu seperti itu. Baiklah Ibu, sepertinya untuk percakapan kita pada siang kali ini cukup sekian. Ya, mohon maaf ya Bu apabila tadi ada sesuatu hal yang kurang berkenan gitu saat ngobrol. Nggak apa-apa, kebetulan juga nggak ada. Ya baiklah Ibu, terima kasih sekali lagi ya saya ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Ma'am. How are you today? I'm fine, thanks, and you? Okay, I'm very well, thank you. Alright, Dini, please read the prayer. Before we start the lesson, let's try together. Begin. Finish. Okay, thank you, Dini. I will check your attendance. If I call your name, please say present and raise hand. Adi Setiawan, Present. Arif Maulidina, Alex, Aderio, Dini Lestari, Dede Rizka, Dita Siti Amalia, alright, boys and girls, hopefully we are always given hope and keep spirit for learning English today. Alright, boys and girls, do you still remember what will we learn today? What we will learn today? Dini, what will we learn today? Alright, good. About greeting card. And then, have you ever received a greeting card? Have you ever received a greeting card? Desma? My birthday. Receive a greeting card, pernah menerima kata ucapan? Ever. Ever. Kapan kamu menerima sebuah greeting card? My birthday. Your birthday. Okay, good. Yang lain pernah tidak mendapatkan sebuah greeting card? No. Okay. And then, have you ever made a greeting card? Pernah tidak membuat sebuah kartu ucapan? Ever. Ever? Pernah? Desna pernah? Oke. Ke siapa kamu memberikan greeting card tersebut? Your friend, your mother, or your teacher maybe? Friend. Your friends. Okay, good. Yeah. And then, greeting card is very important to learn, yeah, because to show your sympathy to someone in the special day, to show your happiness, to achieve your friends presentation, your friends achievement, ya. Jadi kalau teman kalian mendapatkan kebahagiaan, contohnya mendapatkan prestasi, selayaknya sebagai teman wajib memberikan ucapan selamat. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, ya, after observing the picture, ya, setelah siswa mengamati sebuah gambar, diharapkan siswa itu bisa menentukan ucapan selamat dengan tepat. And then after observing
greeting card yang baik atau yang bagus. Okay, alright, boys and girls, please stand up. Stand up, please. Semangat ya. Okay, please listen to me. If I say good morning, you clap hand once. If I say good afternoon, you clap hand twice. And then if I say good evening, you clap hand 3 times. Do you understand, guys? Yes. Okay, good. Ya. Kita coba sekarang. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good morning. Gini. Please concentration ya. Okay. Good evening. Good morning. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Ada Rio, please concentration ya. Okay. Once again. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Okay, good. Thank you. Sit down, please. What is the picture about? Birthday party. Tiup lilin, birthday party, cake birthday, apa lagi? Manyun. Oke, cake birthday, birthday party, ya, tiup lilin. Oke, semua jawabannya it's good. Oke. What should you say if you meet her? Happy birthday. Alright, good. Oke, Ibu sudah membagi kelas ini menjadi 3 kelompok ya. This group is auditory group, visual group, and kinesthetic ya. Untuk yang auditory, silahkan kalian search the material ya. Watching the video about greeting card. Bisa kelihatan ini semuanya? Oke. Yang visual group, silakan kalian baca materinya dari sini. Untuk yang kinesthetic group, silakan kalian baca materinya dari poster yang sudah Ibu sediakan dari sebelah sini dan juga dari. Oke. Prinsip coaching atau melatih teman sejawat itu satu, kemitraan. Tujuannya adalah teman sejawat.
tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat diminta saran dan berbagi pengalaman. Jadi mulai orang termopok. Lalu kedua, proses kreatif yaitu percakapan dua arah dengan rekan sejawat dan lebih banyak berbicara, keras mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Berikutnya ya, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali itu. Ada potensi apa di ibu teman sejawat, nanti bisa sharing dengan orang. Lalu yang ketiga, memaksimalkan potensi, yaitu percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Jadi setelah itu kenal lalu bakal diwujudkan. Terus tindak lanjut konkret berasal dari teman sejawat, dari ibu idenya, nanti dibuktikan oleh Irna. Percakapan tertutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Itu prinsip coaching ya, untuk pembimbingan teman sejawat. Nah, kan minta panduan-panduannya silakan nanti dilaksanakan oleh CGP dengan rekan sejawat. Bapak di sini hanya memandu dan melihat sekaligus menilai mana yang disebut pra supervisinya, mana sedang supervisinya, dan mana setelah supervisinya. Enggak dilanjut karena Satu nuhun Bapak karena kesempatan mohon izin untuk menyampaikan hasil dari proses pembelajarannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Kita tentunya sudah melewati gitu ya untuk rangkaian supervisi akademik, di mana sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan observasinya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan tahapan yang terakhir Bu, yaitu pasca observasi. Nah, di mana nanti kita akan berdiskusi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di hari Kamis ya. Di kelas 8 untuk mata pelajaran bahasa Inggris terkait dengan materi greeting card gitu ya Bu. Ya, betul. Iya. Nah, untuk mengawali pembicaraan kita, saya ingin tahu dulu Ibu, apa harapan Ibu yang ingin diperoleh dari percakapan kita pada siang hari? Tentunya harapan saya dari pertemuan ini mendapatkan pencerahan atau sharing terkait pembelajaran yang telah saya lakukan di hari Kamis yang lalu. Jadi nanti saya tahu apa kekurangannya di mana, apa yang harus saya lakukan tentunya. Berarti di sini Ibu ingin mendapatkan mungkin gambaran lebih jelas lagi gitu ya Iya. terkait dengan hasil proses pembelajaran. Iya. Ya tentu nanti kita diskusi saja ya Bu ya, mana yang mungkin terbaik gitu untuk Ibu untuk kedepannya seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, baik Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tersebut? Yang pertama mungkin merasa lega ya karena sudah melaksanakan proses pembelajaran seperti yang FPP yang seperti yang sudah saya buat, dan hasilnya alhamdulillah seperti yang Ibu lihat mungkin anak-anak antusias ya belajarnya. Berarti perasaan Ibu di sini lega gitu ya? Lega. Alhamdulillah, karena yang memang saya juga melihatnya alhamdulillah mulai dari persiapan sampai dengan proses pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar sih alhamdulillah semuanya lancar. Nah Bu, ketika kita melakukan pra-observasi pada waktu itu kan Ibu mengatakan masih ada kekhawatiran yang Ibu rasakan Ya. karena proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu terjadi di jam terakhir. Ya, Ya, Bu, betul, ya? betul. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu, bagaimana dengan kekhawatiran tersebut? Pas saya masuk ke dalam kelas itu situasinya saya berada di jam terakhir ya, pasti beda dengan situasi pada jam pertama, apalagi pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak kelihatan agak sedikit lelah gitu ya, tapi tidak semuanya sih Bu ya. Nah,
kebetulan untuk mencairkan suasana supaya anak bisa konsentrasi lagi mengikuti pelajaran saya, trik yang saya lakukan adalah dengan menggunakan ice breaking. Ice breaking dengan tujuan untuk mengembalikan konsentrasi anak. Dan alhamdulillah sih berhasil ya. Oke, alhamdulillah. Iya. Begitu. Ya, memang pada waktu itu juga saya melihat ya, Iya. Ibu memberikan ice breaking dan saya juga lihat suasananya memang kembali anak-anak ceria lagi, bisa Iya. tersenyum lagi mungkin yang tadinya memang di awal anak mungkin ada sedikit menurun gitu ya Iya. semangatnya, tapi setelah melakukan itu juga saya melihatnya bisa kembali lagi semangat. Iya, karena kan sebaik apapun misalnya RPP yang saya buat, kalau anaknya tidak konsentrasi, ya nanti tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Oke, baik. Terkait dengan tujuan pembelajaran ini, Ya. apa tujuan pembelajaran yang tercapai? Alhamdulillah, dua tujuan pelajaran yang saya ini semuanya tercapai dengan baik. Yang pertama kan siswa bisa mengungkapkan ucapan selamat, ucapan happy atau happy ya, sudah bisa mengungkapkannya dengan tepat. Terus yang kedua, anak sudah bisa membuat greeting card sendiri. Alhamdulillah. Berarti apa yang Ibu targetkan Tercapai. tercapai, di mana pada saat itu anak mampu mengungkapkan ya ucapan selamat dengan tepat dan mampu membuat greeting card sendiri ya, Iya. sesuai dengan keinginan gitu ya. Ya, sesuai dengan keinginan dia. Baik. Ini Bu, terkait dengan kegiatan atau proses pembelajarannya, Ya. hal-hal baik apa nih yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran tersebut? Hal baik yang saya sudah lakukan tentunya ya saya sudah mengajar alhamdulillah sesuai dengan SOP yang saya buat. Media yang saya pergunakan juga alhamdulillah sesuai dan bisa diterima oleh anak. Terus juga produk yang ini hasil belajar anak itu alhamdulillah sesuai dengan target ya. Jadi anak semuanya mengikuti arahan saya dan hasilnya alhamdulillah baik. Oke, nah berarti Ibu di sana sudah memberikan pembelajaran gitu ya yang Ya, lancar, yang seperti lancar. tadi, kemudian medianya juga bisa dimanfaatkan Ya. dengan baik seperti itu ya. Ya. Oke, ya. Baiklah Bu. Nah, masih tentang proses pembelajarannya Ibu Ya. yang saya tanyakan. Hal-hal nih yang menurut Ibu masih dirasa kurang apa tuh dalam proses pembelajaran? Tentu masih banyak kekurangan sih Bu ya, masih banyak sekali kekurangan. Yang paling menonjol mungkin di sini saya belum maksimal dalam memberikan media atau apa ya yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu Bu. Mungkin masih banyak media atau kebutuhan siswa yang belum dimaksimalkan gitu ya. Jadi mungkin saya harus harus belajar terus tentang media atau alat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti di sini Ibu merasa bahwa media yang Ibu berikan itu butuh optimalan lagi gitu ya, Optimalan supaya lagi, mungkin ya. Bisa lebih menarik tadi ya, Lebih menarik atau mungkin lebih membantu sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Kebutuhan belajar mungkin. Karena kan memang kita sebagai guru harus kreatif Bu ya. betul Bu itu. Kita jangan terpaku dengan satu media atau dua media saja, dan tentunya juga harus sesuaikan dengan situasi zaman sekarang yang harus kekinian gitu. Kita harus mengikuti kekinian anak zaman sekarang ya, jangan disamakan dengan zaman kita dulu. Kita medianya mungkin sudah berbeda ya Bu ya, harus benar-benar IT juga. Betul sekali Bu, saya setuju ya. Ya karena mungkin tiap waktu kan zaman berubah, sudah juga berubah, betul, tentu kita ya. harus bisa menyesuaikan gitu Betul. ya. Misalkan media kita mengajar pada tahun 2000-an sama dengan sekarang ya tentunya jangan disamakan ya, karena harus melihat kondisi anak, apa sih kegemaran anak zaman sekarang supaya anaknya tertarik. Iya, Ya. iya betul. Ya, baik Bu. Nah, terkait dengan kekurangan tadi yang Iya. Ibu masih dianggap perlu Iya. diperbaiki gitu ya. Nah, tentu kan itu ada kaitannya nih Bu dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Nah, saya ingin tahu nih Bu, rencana
selanjutnya nih apa yang akan ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi ibu atau misalkan melengkapi kekurangan tadi yang ibu rasakan? Tentunya ya di zaman sekarang saya akan mencari materi-materi yang lebih up to date, tentunya mungkin di YouTube, di Google, atau kalau perlu saya akan mengikuti diklat-diklat atau seminar-seminar kalau misalkan memungkinkan dan kalau ada kesempatan. Mungkin itu penunjangnya Bu. Dan insya Allah akan saya lakukan. Baik, berarti nanti mungkin untuk rencana selanjutnya ibu akan mencari sumber informasi yang relevan tentunya ya. Iya. Dari tadi mungkin seperti dari YouTube, Iya. misalkan ya, atau mungkin Google, atau Oke. media lainnya gitu ya. Selain itu juga ibu akan melakukan pembelajaran melalui pelatihan ya, mungkin atau webinar tadi ya yang ibu sampaikan. Oke baik Bu. Nah Bu, kira-kira Bu nih, kapan ibu akan melakukan hal tersebut? Secepat mungkin, secepat mungkin, segera mungkin, karena lebih cepat lebih baik gitu. Kalau hal baik jangan ditunda-tunda. Selebih kita bisa dan mampu, kenapa enggak gitu ya. Betul, setuju. Ya. Nah untuk targetnya kira-kira berapa lama nih Bu? Untuk rencananya? Target untuk mengumpulkan informasi itu misalnya ya. Kalau untuk Google, kita kan tentunya Google, YouTube banyak Bu ya. Tetapi kan kita harus mencari yang relevan dengan kebutuhan siswa di sini, lingkungan di sini yang ada, tentunya disesuaikan. Tidak semua yang kita search di Google kita ambil juga ya, harus dipilih sesuai dengan situasi yang ada di sekolah kita juga. Tentunya mungkin 2 atau 3 bulan gitu ya. Iya, berarti untuk targetnya 2 sampai 3 bulan ke depan. Kebetulan kan sekarang akhir semester Bu ya, akhir tahun lah. Insya Allah awal ajaran baru, insya Allah saya sudah mengumpulkan materi yang lebih up to date. Targetnya seperti itu Bu. 2 sampai 3 bulan ke depan Iya, ya. iya. Oke baik. Nah Bu, kira-kira nih untuk kelancaran rencana Ibu, adakah yang bisa diajak kerjasama Bu? Oke, tentunya pihak sekolah ya Bu, Bapak Kepala Sekolah. Tentunya kan kalau kita mengikuti diklat atau webinar, apalagi kalau misalkan kegiatan tersebut dilakukan tidak online misalkan ya, terus ada menyita waktu di sekolah sampai sehari, kita minta izin kan tentunya kan ya pihak sekolah, tentu Bapak Kepala Sekolah dan juga dengan rekan sejawat. Berarti di sini mungkin untuk yang bisa diajak kerjasama yaitu yang pertama tadi Bapak Kepala Sekolah, yang kedua adalah Rekan sejawat. Ya betul sekali Bu ya, segala sesuatu yang kita lakukan tentu harus berdasarkan persetujuan ya atau sepengetahuan Bapak Kepala Sekolah supaya tentu semuanya berjalan dengan lancar. Oke, baik. Sampai di sini Bu, ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk sekarang kayaknya cukup aja Bu ya. Cukup? Ya. Kalau untuk membahas yang pembahasan kemarin kayaknya udah cukup gitu. Baik, kalau begitu. Nih Bu, kalau tidak keberatan, Ya. boleh tidak Ibu menyimpulkan kembali semua hal yang tadi di awal Ibu sampaikan sampai tadi terakhir Ibu sampaikan. Oke, siap. Jadi untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin ya Bu ya, hari Kamis Bu ya. Ya, hari Kamis. Nah, materinya yaitu tentang greeting card. Terus pada proses pembelajarannya saya membagi kelas itu menjadi 3 kelompok ya Bu ya. Ada auditori, ada visual dan kinestetik. Masing-masing medianya berbeda Bu. Kalau yang visual saya memberikan teks berupa teks di kertas biasa dan gambar ya. Kalau untuk yang visual saya memberikan materinya itu berupa video dan ada penjelasannya tentunya. Kalau yang untuk kinestetik ini saya memberikan materinya dengan menggunakan poster yang ditempel di dinding kelas gitu. Jadi 3 kelompok berbeda medianya ya Bu. Dan untuk mengatasi supaya anak itu konsentrasi, tidak boring karena kebetulan jam terakhir, jadi saya menggunakan ice breaking untuk anak konsentrasi kembali mengikuti pelajaran saya. Untuk hal baik yang sudah saya lakukan, mungkin seperti tadi, proses pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan lancar, tujuan belajar alhamdulillah tercapai, medianya alhamdulillah juga sesuai, dan produk
atau hasil karya siswa juga alhamdulillah sesuai dengan saya harapkan. Kalau untuk hal yang masih kurang seperti yang sudah saya tadi sampaikan, tentunya proses belajar atau media yang perlu lagi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Ya, apalagi ya Bu? Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Berarti di sini untuk secara keseluruhan ya, Ya. proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan Ya, dan rencana. tentunya juga saya harus bekerja sama dengan pihak sekolah juga ya tadi, terutama Oh, kepala sekolah dan juga rekan sejawat. oke. Gitu. Baik Ibu. Nah, tadi sesuai dengan yang barusan tadi saya sampaikan bahwa semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu untuk kegiatan Alhamdulillah, ya. pembelajarannya. Dimana tadi hal-hal baiknya Ibu salah satunya mampu menyampaikan semua kegiatan atau tujuan gitu ya dengan baik juga seperti itu ya. Iya. Nah, dimana tadi Ibu menyampaikan dalam prosesnya untuk materi dibagi ke dalam 3 kelompok gitu ya, Iya, sesuai betul. dengan gaya belajar anak, Gaya belajar belajar anak. visual tadi yang menggunakan teks bacaan, kemudian untuk yang auditory ya, kemudian yang kinestetik gitu ya, memberikannya melalui poster yang ditempel tentunya ya, yang saya lihat waktu itu ya, yang ditempel di dinding kelas sehingga anak bisa kesana kemari gitu ya. Kemari gitu, ada pergerakan, tidak hanya duduk di bangkunya mereka, itu yang kelompok yang kinestetik. Dan tentunya ini pengalaman pertama juga ya Bu ya, saya mengajar dan menggunakan RPP berdiferensiasi Oh, gitu. iya. Jadi alhamdulillah saya juga dengan adanya diskusi seperti ini punya pengalaman dari yang baru gitu. Wah, iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian tentunya mudah-mudahan tadi hal-hal yang masih dianggap kurangnya Ya. bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Seperti tadi yang Ibu sampaikan kan Ibu akan mencari gitu ya pengalaman atau ilmu baru lagi gitu ya, baik itu dari berbagai macam sumber, kemudian tadi melalui pelatihan-pelatihan Iya. gitu ya yang Ibu sampaikan. Oke, terakhir ya Bu ya, satu kali lagi Ya. nih saya ingin bertanya nih, ingin tahu nih Bu saya ini perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembicaraan kita nih pada siang hari ini bagaimana Ibu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya merasa senang. Senangnya kenapa? Karena dengan adanya kegiatan seperti ini, saya juga mendapatkan ilmu baru, ya, banyak hal-hal yang baru yang saya pelajari di sini. Seperti tadi, memang saya baru pertama kali ya menggunakan RPP yang berdiferensiasi, gitu. Jadi saya tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai RPP berdiferensiasi gitu. Bukan sebelumnya kita hanya menggunakan RPP yang tidak berdiferensiasi kan gitu. Jadi saya juga merasa tertarik untuk lebih lagi mendalami bagaimana sih RPP berdiferensiasi itu gitu. Iya. Ya Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti ke depannya bisa berjalan lancar ya. Kemudian juga hasilnya sesuai dengan harapan Ibu. Ya. Baiklah Ibu, sepertinya untuk percakapan kita pada siang kali ini cukup sekian dulu ya Bu ya. Mohon maaf apabila selama tadi berbicara ada hal-hal yang kurang menyenangkan di hati Ibu ya. Saya juga minta maaf dulu ya kalau jawaban saya misalkan ada yang tidak dipahami atau ngawur kesana kemari gitu ya. Gak apa-apa kok, saya sudah insya Allah sudah paham ya. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.